Nama saya Eko, saya adalah pencetus dari pembuatan kebun riset untuk pertanian di Wonosobo, Pak. Sebagai petani yang sudah tua ini, mesti harus mempersiapkan kepada generasi muda bahwa pertanian itu bukan hal yang kotor atau bukan hal yang perlu kerja keras, tapi kita perlu kerja dengan pakai otak itu. Karena ke depan adalah pertanian itu sebenarnya milik generasi muda. Dan yang kedua, perubahan iklim, kemudian kebutuhan pangan dan sebagainya itu signifikan sekali terhadap perkembangan teknologi. Maka kita perlu riset-riset yang kuat untuk mempersiapkan generasi-generasi yang nantinya itu mau bertani kembali. Saya sebenarnya belum lama untuk modern ini, mungkin baru 2-3 tahun belakangan ini ya. Cuman saya karena background saya di agronomis dan saya dulu sering ikut-ikut kuliah di luar agronomis, kadang ikut filsafat, kadang ikut elektro. Jadi ternyata itu sangat membantu sekali untuk memecahkan masalah-masalah problematika pertanian dewasa ini gitu. Nah itu menariknya di situ. Ternyata pertanian tidak bisa dibangun dari sisi agronomis saja, tapi banyak faktor lain yang dewasa ini perlu sinergi antara berbagai disiplin ilmu. Jadi sebenarnya dulu itu kan saya sebagai supplier pemasak bahan baku di sebuah perusahaan, Mbak. Saya main di frozen vegetable. Kemudian saya juga pernah main di fresh vegetable juga untuk ekspor. Nah ternyata pada posisi itu kita selalu kalah dengan market asing, terutama dari China, dari Thailand, dari Vietnam. Kita selalu kalah di harga pokok produksi. Nah setelah saya teliti lebih jauh, ternyata kekalahan kita itu bukan di sumber daya manusia atau sumber daya alamnya, tapi kita hanya ketinggalan sebenarnya ketinggalan ya, lebih tepatnya di sisi teknologi itu aja. Nah itulah kenapa saya akhirnya berpacu keras ya untuk menyiapkan teknologi-teknologi ini yang sebenarnya adaptif, gampang bagi generasi ke depan gitu, Mbak. Jadi untuk tahap pertama riset ini saya gunakan kemarin itu untuk persemaian dan itu sangat efisien sekali. Mungkin kayak seluas 0,5 hektar itu kalau penyiraman sistem seperti ini cukup 1 orang. Dan itu pun bisa kita kontrol nanti dengan aplikasi. Jadi sangat signifikan terhadap penurunan jumlah tenaga kerja. Cuman masalah ada yang lain adalah masalah listrik kan, biasanya juga bengkakan seperti itu. Cuman kita coba antisipasi kemarin dengan menggunakan solar panel. Jadi kita sudah pakai solar panel. Jadi untuk listrik kayaknya kita green lah ya, artinya kita pakai solar panel. Nah inilah pentingnya kenapa itu sebenarnya kita masuk ke riset dulu baru ke lapangan, karena kita mengerti ya sebenarnya jumlah tenaga kerja kita itu di dalam struktur cost total itu sudah terlalu tinggi. Mesti harus kita kita tekan ya tenaga kerjanya, tapi value nilai take home rate-nya tenaga kerja itu pulangnya harus lebih banyak. Kita tanam apa, misalnya terong, kita tanam buncis, kita tanam bawang merah, kita tanam bawang daun, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Jadi kalau masalah usia sama aja ya, cuman yang kita peroleh sebenarnya di teknologi ini efisiensinya. Jadi efisiensinya itu akan kedapat, sehingga sebenarnya misalnya kita itu setahun tanam padi misalnya 2 kali, atau kita tanam misalnya bawang daun setahun 3 kali, 2 kali misalnya, tapi dengan teknologi nanti yang kita bangun bisa setahun itu 3 kali. Sebagai contoh ya, kalau kita pakai teknologi persemaian aja, jadi kita itu kan kalau nyemai kan masih pakai polybag plastik itu. Kalau di kita udah enggak, Mbak, kita sudah pakai namanya soil block. Bahkan itu yang menemukan saya kan itu sebenarnya. Nah, soil block itu
satu orang mampu sekitar 20 sampai 30 ribu setara polybag. Satu orang berarti artinya hanya mampu membuat 1000, kalau dengan soil block sampai 30 ribu. Itu 1:30 ya. Itu baru dari media semen. Itu teknologi juga. Kemudian teknologi tanam bawang daun misalnya. Bawang daun itu kalau kita tanam dengan menggunakan bibit, itu 1 hektarnya paling nggak 4 ton. Tapi dengan teknologi seed yang kita perbaiki, kita bisa menggunakan bijinya bawang daun itu untuk tanam. Itu hanya kita 4 kilo. Coba kita bayangkan 4 kilo dan 4 ton. Dari sisi transportasi, dari sisi penyimpanan, dari sisi jumlah pekerja tanam, ini bisa dievaluasi semua dan sangat-sangat logik gitu loh. Nah, ini yang sampai sekarang ini maaf, riset di situ masih dangkal gitu loh. Jadi teknologi itu tool ya, alat kontrol kita untuk mengefisienkan pekerjaan yang selama ini dilakukan dengan tangan misalnya, atau dengan otot misalnya, kita ganti dengan perabot seperti drip ini, seperti pengkabutan, seperti kontrol suhu. Nah, itu urut-urutannya sebenarnya apa yang dibutuhkan tanaman. Misalnya untuk pupuk kita pakai fertilizernya nanti sudah ada sendiri. Misalnya untuk penyemprotan atau penurunan suhu udara kita sudah ada pengontrolnya, climate change-nya. Untuk ngatur sirkulasi udara kita ada fan. Untuk mengatur penambahan cahaya penyinaran kita ada light growing. Nah, itu semua kita tambahkan di sini. Oh ya, untuk riset-riset teknologi nanti habis kita ketemukan, ini kita share kepada petani pada umumnya. Jadi kita nggak ada riset kita nanti istilahnya untuk bisnis. Kita nggak bisnis to bisnis ya untuk riset itu. Justru nanti hasil riset ini kita sebar ke petani mana yang mau menggunakan, atau terutama anak-anak muda lah sebenarnya ya. Dan ini kita kan riset ini kita nggak sendirian sebenarnya. Kita dibantu teman-teman dari BRIN, dari IPB, dari UGM, dari Satya Wacana. Ya, sebenarnya pesan-pesan saya kepada anak muda, cobalah kembali ke alam lagi. Karena ke depan kebutuhan pangan itu akan tinggi. Perubahan iklim sangat akan mengganggu kebutuhan pangan. Makanya anak-anak muda itu yang sekarang ini dekat dengan teknologi, mulai masuklah ke pertanian. Jangan sampai nanti kita sulit makan di tempat yang kita sebenarnya sangat subur. Karena kita udah ketinggal zaman, ketinggalan teknologi. Nah, anak muda sekarang harus sudah mau memikirkan sebenarnya gimana efisiensi di pertanian itu bisa ditingkatkan. Nah, kalau efisiensi bisa ditingkatkan, maka kehidupan di ekonomi di tingkat petani akan tumbuh lebih bagus. Kira-kira seperti itu.